Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, pada kesempatan ini di Ustaz Menjawab kita akan berbicara satu tema yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui, yaitu bulan pencerdasan umat. Jadi para pemirsa yang Allah muliakan, selama ini kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat, bulan ampunan, bulan kebebasan kita dari api neraka. Maka sesungguhnya ada yang jarang disampaikan, bahwa bulan Ramadan pun bulan pencerdasan umat. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, maka tujuan dari ayat-ayat itu jelas disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kalau untuk puasa itu tujuannya adalah untuk takwa. Kalau membaca Al-Quran itu tujuannya supaya kita bersyukur. Dan kalau kita berdoa itu tujuannya supaya kita dapat petunjuk. Nah, jadi tiga inilah yang menjadi harapan dari adanya bulan Ramadan. Bersama kita sudah hadir seorang ustadz yang sudah sangat populer di Banda Aceh. Beliau bernama Dayyadi, ya, Ustadz Dayyadi. Karena saya tidak terlalu ingat lagi awalnya, makanya saya coba tanya tadi. Ustadz Dayyadi. Bersama beliau nanti kita akan bahas tema ini, yaitu bulan pencerdasan umat. Dan kita ketahui juga bahwa selama ini kita dikesankan bahwa guru, orang yang selalu kita menimba ilmu darinya, adalah orang yang paling pintar, orang yang paling pandai. Sementara murid adalah orang yang paling bodoh. Nah, dengan adanya suasana Ramadan ini, kita dapat pencerahan dari para guru-guru kita bahwa sebenarnya guru itu bukan orang paling pintar, paling pandai, dan murid juga bukan orang paling bodoh. Karena ada satu hadis nih Ustaz yang mengawali pembicaraan kita dengan tema ini. Ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Nadharallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'aha atau kama qala Rasulullah SAW." Jadi kata Nabi SAW, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengarkan perkataanku, menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Itu keutamaan dari orang yang menyampaikan. Nah, yang menariknya, setelah Nabi mengatakan itu, lalu Nabi melanjutkan, farubba mubalaghin aw'a min sami'in. Boleh jadi orang yang disampaikan ilmu kepadanya lebih faham daripada yang menyampaikan, yang mendengarkan langsung dari Nabi. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya murid itu tidak menjadi orang yang terbodoh, ya. Tetapi bisa saja murid itu bisa menjadi orang yang paling cerdas, paling pintar daripada gurunya. Nah, baik Ustadz, disambung aja, bagaimana Ustadz melihat fenomena Ramadan digunakan sebagai sarana pencerahan umat. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Azanul Fajri. Sebelumnya saya sapa pemirsa dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena memang wabarakatuh. ucapan ini merupakan ucapan yang sangat dahsyat. Betul. Ya, pembeda antara umat yang tidak muslim dengan umat yang non muslim. Yang Betul, kalau dalam betul. bahasa Ustadz Abdul Somad kafir. Tapi sekarang orang agak alergi dengan kata-kata ini. Betul, Padahal betul. itu adalah kata-kata Al-Quran. Nah, dan itu untuk membuat pencerdasan juga, Ya, Ustaz. untuk membuat pencerdasan juga sebenarnya. Baik para pemirsa sekalian dimanapun kita berada, sebagaimana yang sudah diantarkan tadi oleh guru kita bersama Ustadz Azanul Fajri SHI, yang merupakan bulan ini memang sebahagian menganggap untuk menumpak ilmu, juga ada yang menganggap sebagai bulan di mana kita mendapatkan bonus pahala, mendapatkan ampunan dosa. Tapi banyak juga, ini yang perlu juga dicerdaskan. Betul, betul. Banyak sekali umat saat ini
dia menganggap bahwa Ramadan itu hanya bulan sebagai bulannya sandiwara saja. Masya Allah. Artinya apa? Berlomba-lomba beribadah, berlomba-lomba dalam hal-hal kategori ibadah yang luar biasa. Tidak ngomongin orang, tidak bicarakan orang, tidak membuat sesuatu yang membuat pahala-pahala puasanya itu hilang. Tapi selesai puasa, amalannya hilang. Masya Allah. Bicarain orang balik hilang, kembali. Iya. Artinya apa? Banyak orang hari ini membuat Ramadan itu sebagai bulan untuk bersandiwara. Padahal manifestasi ketakwaan untuk mengukur takwa di bulan suci Ramadan itu dapat diukur ketika Ramadan itu sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Artinya apa? Tempaan, tarbiyah, kecerdasan, pencerdasan, ilmu-ilmu yang dia dapat selama bulan Ramadan itu adalah bekal untuk kemudian dia bawa di 11 bulan yang akan datang dalam nuansa untuk mempertahankan dan untuk mendinamiskan seluruh ibadah-ibadah dalam rangka ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di bulan suci Ramadan kita giat sekali dalam beribadah, maka seharusnya semua pendidikan itu, semua tarbiyah itu, latihan yang sudah didapat di bulan suci itu dia bawa di 11 bulan yang akan datang sampai nantinya Ramadan kalau memang umurnya panjang, berjumpalah dengan Ramadan itu kembali. Makanya dikenal di bulan suci Ramadan ini ada beberapa hakikat. Nah, tidak kita ceritakan beberapa hakikat itu karena memang sudah kita kerucutkan permasalahan hari ini, yaitu bagaimana bulan suci itu sebagai bulan pencerdasan umat. Maka dari hakikat yang ada, salah satu yang dikategorikan di bulan hakikat Ramadan itu adalah salah satunya dikenal dengan Syahrut Tarbiyah. Di mana bulan itu disebut dengan bulan pencerdasan umat. Bulan di mana seharusnya kita banyak menimba-nimba ilmu. Bulan di mana seharusnya kita sering mengikuti kajian-kajian keilmuan. Bulan yang seharusnya membuat kita bertambah nuansa akidah kita baik, ilmu kita baik dalam rangka untuk terus mengukuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kesempatan kita untuk bertanya, untuk belajar, untuk menggali informasi-informasi penting agar jangan yang terjadi di dalam masyarakat selama ini melihat kebiasaan tapi tidak membiasakan kebenaran yang menjadi sebuah kebiasaan. Jadi dalam satu stigma yang sangat menarik ya di TNI itu, jangan biasakan sesuatu yang dianggap benar, tapi mulailah membiasakan sesuatu yang memang benar. Maka kalau masyarakat sibuk hanya memperoleh 20 dengan 8, kemudian sibuk ada witir, ada khunut, ada ini, ada itu, maka insya Allah terus umat ini akan bodoh. Maka yang paling penting adalah kita menimba. Dan yang paling penting adalah tarbiyah yang paling dahsyat di bulan suci Ramadan itu, jamaah sekalian, pemirsa sekalian, adalah bagaimana ketika Allah membuat kita langsung mendapatkan dan merasakan pendidikan darinya. Contoh kecil, ya. Pertama sekali ketika di bulan tarbiyah itu, ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memang sedang mendidik kita, timbul sifat jujur di dalam diri kita. Dan sebenarnya ibadah-ibadah lain juga begitu. Tapi misalnya ibadah Ramadan, kita lihat ibadah puasa. Di siang hari, saat ketika tidak ada satupun orang yang melihat kita, kita kunci pintu kita di rumah kita, kita kunci pintu kamar kita, lalu kita tutup gordennya. Tidak ada satu makhluk pun, termasuk kucing, apa tikus, tidak ada yang lihat kita, apalagi manusia. Tapi seandainya di jam 3 siang, pukul 15.00 tuh, di 15.00 tuh, disediakan air sirup di dekat kita dengan dingin, dengan embunnya yang meleleh. Tidak ada orang yang lihat, tapi tidak tergerak hati ini untuk minum. Kenapa? Ada perasaan tidak enak. Ada perasaan bahwa tidak nyaman, nggak mungkin dilakukan. Nah, ketidaknyamanan, ketidakmungkinan itu yang dia hinggapi di dalam hati seseorang itu, sebenarnya dia sedang menghadirkan diri bahwa Allah sedang mendidik saya untuk hidup jujur. Hidup jujur karena Allah melihat. Maka fenomena ini seandainya kita buat dalam kehidupan kita, jadi insya Allah kita tidak terkotak-kotak dalam bertakwa itu. Artinya apa? Dilihat orang atau tidak dilihat orang, dalam keadaan sepi maupun ramai, dalam keadaan orang pantau atau tidak, ketakwaan itu muncul. Kenapa? Karena memang dia berniatnya untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Maka orang yang kalau dia takut dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya, semacam kita yakini bahwa di seluruh tempat ada CCTV yang memantau kita, maka insya Allah kehidupan jujur kita, pencerdasan kita terhadap apa yang telah Allah berikan itu, insya Allah akan membuahkan hasil kepada kita. Kemudian juga yang kedua, di dalam Syahrul Tarbiyah ini, selain juga Allah mendidik kita untuk hidup jujur,
juga ternyata yang ingin Allah adakan di dalam kehidupan kita adalah kita mampu menerima kekurangan-kekurangan kita untuk juga menampung kelebihan-kelebihan orang. Makanya kita dengarkan kajian-kajian, kita dengarkan ilmu-ilmu. Dari siapapun ilmu itu datang, sekalipun anak kecil, 2 huruf saja mungkin yang diajarkan. Maka dia adalah sebahagian telah menjadi guru kita dalam hal mendidik. Tapi sekarang faktornya adalah banyak orang yang dia itu merasa pandai, merasa cerdas, sehingga apapun masukan dari orang lain tidak diterima. Ketika orang memberikan pencerdasan, dia tidak terima. Maka Imam Al-Mawardi katakan, setelah kita menjelaskan panjang lebar tentang pengetahuan, lalu dia tidak menerima tentang itu, maka Imam Al-Mawardi mengingatkan kepada orang yang dianggap cerdas itu untuk berdebat itu, jangan berdebat dengan orang bodoh. Karena berdebat dengan orang bodoh itu termasuk daripada dosa. Maka oleh karenanya, kecerdasan seseorang di bulan suci Ramadan ini dengan adanya ilmu-ilmu tambahan, baik dari siaran Aceh TV, baik dari acara radio, baik ada langsung taklim-taklim yang luar biasa, itu seharusnya diikuti, dilihat. Kalau ada hal-hal yang mungkin agak terganjal di dalam diri, tidak cocok dan tidak sesuai dengan keinginan, ada Islam menyediakan yang satu namanya disebut dengan tabayun. Tabayun. Jangan mentahzir ke sana kemari. Jangan menyudutkan antara satu dengan yang lain. Mengatakan ini bid'ah, mengatakan itu sesat. Mengatakan ini tidak benar, mengatakan ini tidak diajarkan oleh Nabi. Tabayunlah. Coba carilah. Yang kalau dalam bahasa yang lebih sederhananya, bermunazarahlah, berdiskusilah. Karena dengan diskusi itu kita akan mendapatkan satu solusi dalam guna untuk menyongsong dan membuat umat ini tersatu. Tapi hari ini tidak. Banyak orang yang merasa dirinya itu hebat, harus diangkat-angkat. Padahal kalau kita lihat ilmu mengangkat-ngangkat, ilmu membuat orang itu naik-naik, itu adalah ilmu ketika kita memujuk anak-anak. Misalnya dia tidak mau makan, kita bujuk dia dengan kita puji dia, kita angkat dia. Maka kalau ada di antara kita yang sudah dewasa hari ini, sudah berilmu dalam tanda petik, masih ingin diangkat, masih ingin dipuji, masih dianggap benar oleh orang, masih ingin dikatakan sebagai sesuatu yang harus dihormati, maka ta'ubah orang yang seperti ini, kalau dalam pandangan kami itu adalah ibarat seperti anak kecil. Jadi kalau ada orang yang ingin dipuji, ingin dibuat sesuatu yang meningkatkan kapasitas dia, bahwa dia adalah orang begini-begini, orang hebat, maka sebenarnya dia itu adalah tidak lebih dari anak kecil yang sedang ingin dipuji, ingin dirayu. Maka bulan ini kesempatan kita untuk mencerdaskan diri kita, untuk memanfaatkan setiap momentum, untuk mencerdaskan diri kita dalam rangka memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting memperbaiki hubungan ini? Karena orang yang cerdas, yang dia beramal dengan kecerdasan yang dia miliki, maka amal-amalnya itu diterima oleh Allah. Dan ketika orang yang berilmu dia ibadah kepada Allah, maka mudah-mudahan ketika dia berhadapan dengan manusia, dia tidak menjadi orang yang sombong. Makanya betul kata Rasulullah dalam satu hadisnya, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khulukan. Orang yang dia sudah memiliki kesempurnaan iman, maka akhlaknya juga akan baik. Maka di sini di dalam bulan Ramadan ini ada 2 kesempatan untuk kita. Setelah kita cerdas, maka kita akan memperoleh kedekatan dengan Allah. Maka setelah kita cerdas dan sudah mendapatkan kecerdasan ketakwaan kepada Allah, maka insya Allah hubungan kita dengan Allah juga akan terperbaiki. Makanya kenapa Allah katakan wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah engkau bagi orang yang berakal. Maka kalau ada orang yang dia tidak berakal, maka ketakwaannya itu tidak baik. Kenapa penting ketakwaan ini dalam rangka memperbaiki hubungan dengan Allah? Karena ketakwaan itu merupakan kemuliaan hidup, harga diri. Orang yang kalau ingin dipandang tinggi, orang yang kalau ingin dihargai, orang yang kalau ingin dimuliakan, maka dia harus memiliki ketakwaan. Karena Allah katakan, inna akramakum indallahi azqakum innallaha alimun khabir. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Maka kalau kalimat ini kita konotasi dengan konotasi yang negatif, maka orang yang paling tidak mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling tidak bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, subhanallah. Nah, satu presentasi yang luar biasa. Tapi nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.